Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Anies Baswedan tinggal satu-satunya yang akan berlawanan dengan Prabowo atau Gibran nanti di 2029. Melihat kondisinya sekarang, 2009 kalau kondisinya tidak berubah, Anies dengan Prabowo atau Anies dengan Gibran. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan Gibran atau Prabowo yang akan naik nanti di 2029 melawan Anies Baswedan? Apa komposisinya tidak seperti ini? Anies Baswedan melawan Prabowo dan juga Gibran satu lagi. Ada nanti 3 komposisi. Atau Anies melawan Prabowo saja. Bukankah Prabowo dengan Gibran satu kubu lagi? Kenapa saya pisahkan? Mas Burhan, jadi masih terbuka peluang begitu kalau Gibran Rakabuming Raka nanti di tahun 2029 akan menjadi lawan dari Prabowo Subianto? Itu yang sepertinya tentu peluang itu ada, tetapi pertanyaannya seberapa besar. Nah, kalau melihat eh, apa yang diputuskan oleh Pak Gerindra ya dengan mendukung Pak Prabowo dan kemudian diikuti oleh PSI, PSI kan satu-satunya partai yang kemungkinan bisa mengusung Gibran, ya. Tetapi PSI mengatakan tetap mendukung Pak Prabowo sebagai capres 2029. Jadi sepertinya kalau kita melihat peta hari ini itu masih Pak Prabowo kemudian Mas Anies ya. Tentu kita masih menghitung siapa partai yang akan mengusung Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat secara elektoral, hasil survei indikator bulan lalu itu masih menempatkan Mas Anies di peringkat kedua. Meskipun lagi-lagi Anies masih punya kekuatan massa yang cukup lumayan. Ya. Dan yang ketiga adalah capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Karena bagaimanapun PD Perjuangan pemenang pemilu 2024 dan dengan dihapuskannya PT Presidensial Threshold, PD Perjuangan punya kekuatan untuk mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jelas memang Gibran akan diplot untuk 2029. Tapi pengumuman dari Gerindra tersebut untuk mencalonkan Prabowo kembali 2029 kemarin itu bisa kita lihat untuk menghambat Gibran di 2029. Dan lihat juga pernyataan dari Burhanuddin Muhtadi ini. Satu-satunya lawan dari mereka berdua itu, bukan satu-satunya, ada lagi calon dari PDIP selain dari Anies Baswedan. Tapi kita tahu PDIP kemarin sudah dikunjungi oleh Prabowo. Artinya kemudian Megawati melunak kepada Prabowo. Apapun siapapun yang diusung Prabowo, itu artinya dari segi politik, saya ikut Prabowo. Siapa yang diusung Prabowo, saya ikut Prabowo. Jadi analisa kita seperti kata Burhanuddin Muhtadi tadi, PDIP tak akan mengusung siapapun selain dari Prabowo. Tinggal Gibran dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Sekarang kita lihat lagi, bagaimana antara Prabowo dan Gibran. Kayaknya Gibran akan berlawanan dengan Prabowo, atau dengan kata lain, Gibran akan coba menghabisi Prabowo dari segi politik. Saya katakan, indikasinya dari mana? Ingat, kemarin Mahfud MD mengatakan hal yang fenomenal. Prabowo sudah mulai terancam oleh Gibran. Sebenarnya ancaman kepada Prabowo ini bukan sekarang saja. Pemret mendekati Bu Mega, mengakukan kesalahan, mengaku kekeliruan dalam komunikasi publik, karena mungkin dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya dua. Selama ini kan andalannya Pak Jokowi. Satu, urusan Pak Jokowi sudah dianggap selesai karena anak buahnya sudah di bawah kendali dia. Atau yang kedua, menganggap Jokowi ini semakin berbahaya secara politik. Oh ya? Ya, bisa kemungkinannya itu. Kita bisa melihatnya. Begitu Prabowo diumumkan oleh Gerindra untuk diusung 2029, artinya Prabowo sudah merasa terancam oleh Gibran. Ya jelas pula lah, karena komposisi politik yang mendukung Prabowo, yang memenangkan Prabowo adalah faktor Jokowi. Dan itu diakui sendiri oleh Prabowo. Dan terakhir kita lihat, mulai makin menjauhnya antara Prabowo dengan Jokowi. Mereka sudah saling unjuk kekuatan. Jokowi didatangi menteri-menterinya Prabowo. Orang yang di-endorse juga oleh Jokowi untuk dimasukkan ke Prabowo untuk menjebak Prabowo. Dan Prabowo sudah menyadari, menurut Mahfud MD, menyadari bahwa dirinya sudah terancam. Sehingga dia tidak sowan lagi ke Solo seperti menteri-menteri dia yang sebahagian. Dan yang makin mencoloknya adalah seperti begini. Sepertinya Prabowo meminta dukungan Anies Baswedan.
Kita tahu. Atau kenapa saya mengatakan begitu? Karena Anies Baswedan dulunya mendukung Pramono. Ingat itu peristiwanya? Padahal dia sudah dianiaya oleh PDIP. Saya katakan dianiaya oleh PDIP. Tapi tetap dia mendukung Pramono dan Rano. Kalau niatnya bagus, artinya niat Pramono dan Rano ini untuk rakyat Jakarta. Anies Baswedan walaupun dia dikhianati, tak jadi diusung PDIP, dia tetap mendukung Pramono dan Rano. Dan Prabowo mengetahui hal itu. Karena dia bersama dengan Anies Baswedan. Anies dulu didukungnya pada waktu menjadi gubernur Jakarta. Dan Prabowo mempercayai Anies Baswedan. Kalau dia coba dekati Anies Baswedan dengan tujuan yang baik, Anies akan mau seperti dia mendukung PDIP yang telah mengkhianati dia juga. Apa indikasinya? Prabowo di acara forum yang luar biasa menerima jurnalis, dia menyentil kedekatan anaknya dengan anak Anies Baswedan. Malahan anaknya tak mau dibayar untuk mendesain gaun pengantin Anies Baswedan. Itu tanda-tanda dalam politik Prabowo meminta bantuan Anies Baswedan. Lagi-lagi dari segi politik, Prabowo sudah merasa terancam dengan Jokowi sekarang. Seakan-akan kita tahu, dukung, habis itu tidak jadi mendukung. Apa maksud saya? Sepertinya Gibran atau Jokowi mendukung Prabowo sekarang karena 5 tahun yang akan datang. Dan kita ingat, setahun menjelang Jokowi lengser, dia tidak bersama Megawati lagi. Yang dituduh oleh Megawati, Jokowi pengkhianat. Bisa jadi kejadian berulang. Dukung, sekarang Prabowo. Habis itu, setahun menjelang Pilpres, Prabowo dibenamkan. Seperti Ganjar dibenamkan oleh Jokowi. Pasti ada pertanyaan dari kawan-kawan. Kenapa kok Prabowo mendekati Anies Baswedan? Kenapa Prabowo lebih percaya kepada Anies Baswedan? Ingat, satu-satunya elit politik yang tak pernah berkhianat, berkata jujur, ditepatinya siapa? Anies Baswedan. Anies kalau berlawanan, kalau berkawan, berteman, tidak mengkhianati. Walaupun dikhianati dia tetap kukuh dengan pendapat dia. Dikhianati PDIP, dikhianati PKS, dia tetap pada satu kata, komitmen. Makanya Prabowo ingin komitmen Anies Baswedan sekarang. Mendukung saya, apakah berlawanan dengan saya, Anies Baswedan tetap kukuh, netral. Hanya satu kuncinya sama Anies Baswedan. Kalau ikut saya, artinya ikut kebenaran. Artinya lagi, berteman dengan saya boleh. Saya akan mendukung Pak Prabowo juga. Kalau Pak Prabowo dalam kebenaran, kalau tidak, kita berlawanan. Anies menjelaskan sikapnya. Makanya Prabowo lebih percaya kepada Anies Baswedan sebagai kawan ataupun sebagai lawan. Kan sesederhana itu. Dan secara tidak sadar, pengamat melihat Anies lebih moncer dari kesemuanya itu. Mohon maaf Pak Prabowo. Anda kalau berlawanan dengan Anies Baswedan, pasti keok nanti. Dan juga harus hati-hati. Jelas lawan politik Anda sekarang yang ada di dalam. Pilihannya kepada Pak Prabowo, berlawanan dengan Anies Baswedan, keok, atau bersama-sama dengan Anies Baswedan melawan Gibran nantinya. Pusing kita perpolitikan kita ini ya. Tapi saya yakin Prabowo berlawanan pun dengan Anies Baswedan enak dia. Yang satu-satunya yang ancaman sama dia sekarang kan Gibran. Itu harus dihabisinya. Kalau tidak dia akan dihabisi. Lagi-lagi dari segi politik. Kalau dengan Anies Baswedan, Prabowo berlawanan enak, berteman lebih enak lagi. Tapi Tuhan memang sekarang lagi membuat bintang Anies Baswedan kayaknya lebih moncer ke atas. Kenapa? Dia tidak disibukkan dengan persoalan siapa yang mendongkel dia segala macam. Tidak. Dia santai saja. Sementara Prabowo dijelimetkan dengan hal-hal yang sebetulnya bisa dia putuskan sekarang. Menghabisi calon lawannya yang kurang, kata Anies Baswedan, kurang beretika ya. Atau dia bimbang. Kalau dia bimbang, tidak menghabisi lawan di dalam dia, Prabowo akan habis. Tapi kalau dia tidak bimbang, Prabowo lah yang akan melawan Anies Baswedan. Tapi kalau Prabowo bimbang, dia akan dihabisi. Anies lawan Gibran nanti 2029. Itu yang maksud saya awal-awal. Terima kasih.